sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari dengan bangkit berdiri kita mau naikkan pujian penghormatan kita. Dengan pujian, sebab Kau besar. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya ke atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dari permulaan
pembimbing untuk kita semua, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Efesus 1 ayat 18 dan 20. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam setiap doa yang kita mohonkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sangatlah berharga, karena hidup kita berharga bagi Allah. Satu pujian menghantarkan kita untuk berdoa syafaat. Hidupku berharga bagi Allah.
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, kami mau menaikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari yang lalu Tuhan, kami sudah disertai, kami diberkati, kami dipimpin ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami semua boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kami dapat Tuhan bersekutu, bertemu di dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur bahwa kepada kami semua diberikan kesempatan ya Tuhan, bahkan untuk menaikkan doa-doa kami, syafaat kami kepada Tuhan. Mohon terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami, atas segala kesalahan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk beribadah, bahkan untuk bersyafaat kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami sama-sama berdoa untuk mempercayakan kehidupan kami hari lepas hari ke depan ya Tuhan. Kami serahkan, kami percayakan agar hari lepas hari nanti Tuhan, Engkau yang selalu menyertai dan memimpin kehidupan kami. Apakah yang akan kami hadapi ke depan ya Tuhan, yang kami belum mengetahuinya, kami mau belajar percaya dan bersandar hanya kepada pimpinan tangan Tuhan saja. Kami terus mendoakan ya Tuhan untuk kehidupan dan penghidupan kami. Di dalam kami bekerja, di dalam kami berusaha, di dalam kami mencari nafkah ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan Yesus, agar supaya Engkau sendiri yang akan senantiasa menuntun dan memberikan kelancaran di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan menjauhkan dari segala macam kendala-kendala. Tuhan kiranya menolong sehingga Engkau sendiri yang akan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan, mencurahkan di atas setiap jerih payah kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Baik itu pergumulan yang menyangkut dengan hubungan-hubungan di dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak, bahkan seluruh keluarga besar. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan mengaruniakan kerukunan, kedamaian dan cinta kasih, sehingga kami dapat berelasi dengan baik, sehingga kami dapat berkomunikasi satu sama lain juga dengan penuh kasih dan penuh hormat. Kami percayakan untuk kehidupan keluarga kami agar senantiasa dalam keadaan harmonis. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak yang Engkau karuniakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak cucu-cucu kami, baik mereka Tuhan yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bertumbuh, mereka yang belajar Tuhan, mereka yang bersekolah Tuhan, bahkan mereka yang berkuliah ataupun yang sudah bekerja, mereka yang bersama-sama dengan kami ataupun yang tinggal jauh dari kami. Biarlah kiranya untuk setiap anak cucu ini Tuhan sendirilah yang akan memberkati, Tuhan sendirilah yang akan menyertai dan menuntun sehingga mereka semua boleh mencapai masa depan terbaik, masa depan terindah yang Tuhan sediakan. Kami mendoakan untuk mereka yang menghadapi masa ujian, mereka yang harus mengikuti seleksi untuk pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, Bapak juga akan sertai dan berkati sehingga mereka boleh lulus dengan nilai yang memuaskan dan mereka Tuhan boleh diterima di sekolah yang terbaik. Kami mempercayakan sepenuhnya untuk anak-anak kami bahkan yang sudah dewasa, yang sudah tiba waktunya berkeluarga. Biarlah Engkau sendiri Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati sehingga mereka juga menemukan pasangan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kehidupan mereka. Kami mendoakan Tuhan untuk kesehatan kami semua. Kami terus berdoa dan memohon di tengah-tengah suasana pandemi Tuhan, yang walaupun sudah berangsur-angsur membaik, tetapi kami terus mendoakan untuk kesehatan kami, supaya Tuhan jagai, Tuhan jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Berkati kami semua Tuhan, bahkan termasuk para lansia, para orang tua kami, mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, yang saat ini terbaring Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menilik keberadaan saudara-saudari kami ini, Tuhan juga yang akan menopang dan menolong sehingga mereka boleh merasakan tangan Tuhan bekerja dan mereka boleh disembuhkan.
Tuhan Bapa kami di surga, kami juga mendoakan para lansia, para orang tua, biarlah mereka semua juga selalu Tuhan berkati dengan kesehatan dan dengan kebahagiaan di masa tua. Kami terus mendoakan Tuhan juga buat gerejamu yang kami kasihi, GKMI Pati ini, dengan seluruh ujung tombak pelayanannya. Tuhan Kau berkati, baik itu cabang-cabang semuanya, KBTK Karunia, untuk BP Samaria dan toko buku Torsina. Tuhan berkati setiap pelayanan dari komisi-komisi yang sekarang sudah mulai aktif kembali. Engkau Bapa tolong sehingga kami semua dapat menjalankan setiap program pelayanan kami dengan baik. Tuhan lindungi, Tuhan sertai senantiasa sehingga selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan keamanan. Kami juga teringat dan berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, juga buat Kota Pati yang kami cintai. Engkau berkati sehingga Kota Pati maupun bangsa dan negara kami selalu berada di dalam keadaan aman, selalu berada dalam keadaan yang kondusif. Tuhan Bapa kami di surga, kami percayakan agar bangsa kami juga senantiasa diberikan kedamaian Tuhan, hidup yang penuh dengan kedamaian di tengah-tengah perbedaan. Tuhan berkati juga agar segera pulih dari segala macam krisis akibat pandemi. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga. Inilah segenap doa-doa kami Tuhan. Doa yang kami percayakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Ia mendahului kamu ke Galilea. Matius 28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, karya terbesar. Hati yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu, dari Amaris, dipersilahkan. ikuti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Puji Tuhan untuk persembahan pujian yang disampaikan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kami, Tuhan yang bahkan sudah berkorban, memberikan dirinya Tuhan supaya kami semua
boleh mengerti, boleh merasakan, boleh melihat apakah hidup itu bahkan hidup yang berkemenangan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat menyenangkan hati Tuhan, yang selalu mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami. Karena itu di pagi hari ini Tuhan, kami bersiap untuk menerima firman-Mu, firman yang akan menuntun kami, yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Mari ya Roh Kudus, Engkau memberkati baik hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami ketika membaca merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh dibangun akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-28, Matius 28, ayatnya ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, Matius 28 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Apakah sudah menemukan? Baiklah, saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 28 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Amin. Yang menjadi pokok pembahasan kita ada pada ayatnya yang ke-7, di mana dikatakan ia mendahului kamu ke Galilea. Tuhan Yesus dalam kebangkitannya mendahului para murid-murid ke Galilea. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita pasti ada satu tempat atau satu kota yang begitu berkesan untuk kita. Ya, coba mari kita ingat-ingat ya. Sepanjang perjalanan hidup kita pasti ada satu tempat atau satu kota yang sungguh berkesan gitu di dalam hidup kita. Bisa saja itu kampung halaman ya. Kampung halaman itu mendengar namanya saja ini menimbulkan perasaan rindu gitu. Merantau kemanapun ya, menghabiskan waktu berapa lama merantau bertahun-tahun, kalau kita dengar nama kampung halaman kita pasti rindu untuk pulang ke sana. Mungkin pengalaman masa kecil yang menyenangkan, mungkin juga rumah yang menyenangkan dengan orang tua, kakek nenek, kerabat yang menyayangi kita dengan tulus. Ya. Ada banyak kenangan manis di kampung halaman sehingga kita itu selalu rindu pulang ke kampung halaman. Setiap ada libur kita pasti pingin untuk pulang ke kampung halaman. Kalau bukan kampung halaman, mungkin tempat ini adalah tempat di mana kita bertemu dengan kekasih hati atau pasangan hidup kita. Ini pasti menjadi kota yang menyenangkan. Ya, kita rindu untuk bernostalgia, mungkin sekali-kali kembali ke kota itu, menelusuri jalan kenangan. Nah, itulah sebabnya ada lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, karena memang pasti banyak kenangan-kenangan kalau mengingat kota itu, sebab disitulah kita ketemu dengan pasangan hidup kita. Atau mungkin tempat-tempat yang begitu indah, tempat-tempat yang istimewa yang pernah kita kunjungi mungkin bersama dengan keluarga. Nah, apakah karena tempatnya begitu indah? Apakah karena orang-orangnya? Apakah karena peristiwa-peristiwa yang penting yang kita lewati di tempat itu? Ya, yang jelas kota-kota tertentu, tempat-tempat tertentu itu tidak akan pernah hilang dari ingatan kita.
Itu menorehkan kenangan yang dalam. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu melewati banyak tempat, melewati banyak kota, dan ada banyak peristiwa, ada banyak orang yang dia ditemui di tempat-tempat yang Tuhan Yesus datangi. Setiap tempat pasti bermakna, setiap tempat pasti punya nilai pentingnya tersendiri. Tetapi saya mencatat ada satu kota di dalam Alkitab yang menurut saya bagi Tuhan Yesus itu menyimpan satu makna tersendiri. Ya, yang sepertinya kota itu istimewa bagi Tuhan Yesus, yaitu kota Galilea. Ya. Kota Galilea cuma disebut sekitar 69 kali kalau tidak salah di dalam Alkitab, beda dengan Yerusalem disebut lebih banyak. Tetapi menurut saya kota Galilea itu menyimpan satu keistimewaan tersendiri di dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Berikut ada beberapa fakta yang bisa kita lihat berkait dengan Galilea. Ya. Yang pertama, Galilea ini adalah tempat yang dituju oleh keluarga Yusuf sepulang mereka itu mengungsi dari Mesir. Pasti kita ingat ya peristiwa ketika Yesus masih bayi, ketika Yesus masih sangat kecil, saat itu Herodes ya membunuhi bayi-bayi laki-laki berumur 2 tahun ke bawah. Lalu kemudian keluarga Yusuf ini mengungsi ke Mesir. Dan ketika mereka mendengar bahwa suasana sudah aman, sudah baik, tidak ada lagi ancaman-ancaman, maka kemudian keluarga Yusuf ini bersama Yesus yang masih balita, yang masih sangat kecil, mereka kembali. Dan kemana tujuannya? Tujuannya adalah ke Galilea, yaitu ke Nazaret. Dan dikatakan oleh Alkitab Yesus melalui masa kecilnya itu di Nazaret. Ini catatan yang pertama, fakta yang pertama tentang Galilea. Fakta yang kedua tentang Galilea dalam hidup Yesus adalah Yesus itu tumbuh besar di Galilea. Kesaksian firman Tuhan kemudian mengatakan ketika sebelum dia memulai, Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia kan menjumpai Yohanes Pembaptis ya untuk dibaptis. Lalu firman Tuhan mencatat, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, ke sungai Yordan menemui Yohanes Pembaptis. Dikatakan datanglah Yesus dari Galilea. Berarti dari masa kecil sampai dengan dia dewasa hendak memulai pelayanannya, dia berada di Galilea. Jadi Galilea adalah kampung halaman dari Yesus. Yang ketiga, ketika kemudian Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu ditangkap, maka Alkitab menyaksikan Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea. Ini artinya apa? Ini artinya Tuhan Yesus merasa bahwa Galilea itu adalah tempat yang aman. Galilea itu adalah tempat yang nyaman untuk Tuhan Yesus tinggal ketika ada ancaman yang kemungkinan juga akan melandanya. Ya. Yohanes ditangkap lalu kemudian dikatakan dia menyingkir ke Galilea. Ini menunjukkan bahwa Yesus merasa Galilea adalah rumahnya. Fakta yang keempat dikatakan bahwa Yesus memulai pelayanannya itu di wilayah Galilea, di area Galilea. Yang dikatakan itu adalah wilayah bangsa-bangsa asing. Itu adalah wilayah dari bangsa yang dikatakan diam dalam kegelapan. Kalau dibuka di Matius 4 ayat 15 ya, disebut di situ. Galilea, wilayah asing, daerah dalam kegelapan. Lalu Matius 4 ayat 23 disebutkan juga hal yang sama. Yesus berkeliling di Galilea, di situ dia mengajar, di situ dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Di situ dia berkeliling untuk melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan, melakukan banyak mujizat di situ. Injil dengan sangat jelas menyaksikan bahwa area pelayanan Yesus yang pertama adalah Galilea, yang masyarakatnya didominasi oleh orang-orang dari kalangan miskin papa, dari kalangan orang-orang yang prihatin, dari kalangan orang-orang yang rendah pada saat itu. Fakta yang berikutnya, yang kelima, di Danau Galilea itulah Tuhan Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Ada yang tahu siapa? Andreas dan
Petrus. Ini dua bersaudara. Ya. Disitulah pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dan karena tadi dikatakan dia banyak berkarya di Galilea, maka otomatis pengikut-pengikutnya, murid-muridnya juga berasal dari Galilea. Bahkan pada pasal 4 ayat 25 dikatakan Yesus itu disebut sebagai Nabi Yesus dari Nazaret, Galilea. Ya, yang keenam, fakta yang keenam. Galilea ini juga rupanya menjadi tempat yang dituju oleh Yesus setelah kebangkitan. Tadi firman Tuhan yang kita baca. Ketika para perempuan itu pergi ke kubur, lalu ada malaikat menjumpai dan mengatakan, "Mengapa mencari Yesus di sini? Ya, dia sudah bangkit." Lalu dia mengatakan, "Dia mendahului kamu ke Galilea." Ini berarti Galilea ini juga menjadi tempat yang dituju oleh Yesus pasca kebangkitannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, fakta-fakta ini semua menunjukkan bahwa sebagian besar dari babak kehidupan Tuhan Yesus itu dilewatinya di Galilea. Bahwa Galilea itu mempunyai tempat yang penting dalam kehidupan Yesus itu dicatat di dalam Injil-Injil. Bahwa ketika bangkit pun yang pertama kali Tuhan Yesus pikirkan adalah Galilea sebagai tempatnya untuk menemui murid-muridnya kembali. Nah, pertanyaan kita ini pasti adalah kenapa? Mengapa Galilea, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah istimewanya Galilea itu? Galilea itu bukan pusat keagamaan. Kalau Yerusalem berbeda, itu pusat keagamaan. Bait Allah pun ada di sana. Semua orang kalau mau berbakti perginya ke Yerusalem. Galilea bukan, dia bukan pusat keagamaan. Galilea tidak punya banyak guru. Galilea tidak punya banyak pengajar. Galilea tidak punya banyak ahli-ahli agama. Galilea juga penduduknya tadi dikatakan sebagian besar itu adalah kelas bawah. Banyak orang-orang non-Yahudi, banyak orang yang belum mengenal Tuhan, banyak orang-orang yang miskin, banyak orang berada dalam tekanan, banyak orang-orang yang sakit, yang menderita di sana. Galilea juga bukan pusat pemerintahan. Ya. Tidak seperti Yerusalem di mana perwakilan-perwakilan dari Roma itu banyak di sana, pejabat-pejabat itu banyak di sana. Lalu sekali lagi, apa sih istimewanya Galilea itu? Saya mencatat ada dua hal Bapak Ibu kenapa Galilea ini menjadi istimewa. Catatan yang pertama adalah justru karena Galilea itu tempatnya kaum kecil lemah. Maka disitulah kemudian pelayanan itu menjadi lebih terasa bermakna. Ketika pelayanan itu hadir di tempat yang membutuhkan, ya. Perhatikan ini bahwa ketika pelayanan itu hadir di tempat yang membutuhkan, maka pelayanan itu pasti akan terasa berarti. Pasti pelayanan itu akan terasa memberi manfaat. Pasti pelayanan itu akan terasa memberi berkat. Sebab untuk apa datang melayani di tempat yang orang-orangnya tidak butuh dilayani? Yerusalem tadi contohnya, itu adalah pusat keagamaan. Banyak orang penting dikatakan di sana. Banyak perwakilan-perwakilan pemerintahan. Kaum elit ada di sana. Elit agama, elit pemerintahan ada di sana. Maka seolah-olah mereka tidak menunjukkan sikap tidak membutuhkan juru selamat itu. Dalam banyak hal Yesus ditolak di sana. Dan sejarah membuktikan bahwa banyak nabi-nabi ditolak di sana. Banyak nabi-nabi dibunuh di sana. Termasuk daripada Tuhan Yesus Kristus disalibkan di sana. Tetapi Galilea yang kecil, Galilea yang lemah, Galilea yang rentan, Galilea yang membutuhkan. Disitulah justru pelayanan karya keselamatan itu dinyatakan. Galilea dalam segala kelemahannya justru membuka hati dan menerima pelayanan Yesus sepenuhnya. Inilah istimewanya. Lalu yang kedua, catatan yang kedua. Kenapa Galilea ini ditekankan kepada para murid adalah karena supaya para murid ini diingatkan
mengingatkan akan tugas utama mereka sebagai penerus pelayanan Tuhan Yesus. Masih ingat tadi fakta bahwa Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama yaitu di Galilea. Disitulah dikatakan pada waktu itu kamu akan dijadikan penjala orang. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka ketika setelah kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan mereka akan kata Galilea, ini artinya Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali bahwa ada sesuatu yang harus mereka kerjakan, bahwa ada sesuatu yang harus mereka teruskan berkait dengan panggilan pelayanan sebagai penjala manusia. Supaya murid-murid tidak tenggelam dalam ketakutan, supaya murid-murid tidak lupa, supaya murid-murid itu tidak suam-suam di dalam panggilannya. Supaya murid-murid itu kembali bergelora dan ingat akan tugasnya. Maka mereka ditarik kembali oleh Yesus pada komunitas, yaitu di Galilea itu tadi. Masyarakat yang kecil lemah, masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dan disitulah para murid-murid nantinya akan menjadi berkat. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dua keistimewaan ini, dua hal inilah yang memberikan kesadaran bagi para pelayan Tuhan, yang memberikan kesadaran bagi para murid-murid Tuhan Yesus, para pengikut Tuhan Yesus di masa lalu maupun di masa kini, untuk selalu mengarahkan diri ke tempat mana mereka itu paling dibutuhkan. Pelayanan itu sesungguhnya menjadi berarti ketika dia berhadapan dengan ketidakberdayaan, kemiskinan, dan kerentanan. Sekali lagi, pelayanan itu menjadi berarti ketika berhadapan dengan ketidakberdayaan, kerentanan, maupun kemiskinan. Sebab untuk apa melayani di tempat yang tidak membutuhkan? Tetapi seringkali kita keliru memahami hal ini. Ada banyak orang, Bapak Ibu, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih nyaman, yang lebih kerasan untuk melayani di tempat yang mapan. Di tempat yang penuh dengan kelimpahan, yang tidak ada masalah-masalah dalam pelayanan, yang jemaatnya itu baik-baik, tidak ada yang antik-antik di situ, tidak ada tekanan, tidak ada konflik atau perpecahan di dalam jemaat. Semua berjalan baik, maju, teamworknya bagus dan berkelimpahan. Orang mau ke situ. Dan orang enggan untuk masuk ke daerah-daerah yang sukar atau gereja-gereja yang sulit. Orang enggan untuk melayani di tempat yang kumuh, melayani yang tersisih, dan berjumpa dengan mereka yang miskin papa. Banyak orang yang enggan melibatkan diri dengan mereka yang bermasalah. Mereka yang punya banyak persoalan-persoalan. Ya, ini bukan gereja saja, tetapi di masyarakat pun juga seperti itu. Bahkan mirisnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalaupun ada orang atau lembaga atau apapun yang mau terlibat di dalam persoalan-persoalan itu, termasuk persoalan-persoalan sosial, mirisnya Bapak Ibu, seringkali justru ini dikapitalisasi untuk kepentingan politik. Seringkali ini dikapitalisasi untuk kepentingan ekonomi, kepentingan mendapat dana, jualan program, jualan proposal dan lain sebagainya. Mengkapitalisasi kemiskinan supaya untuk pencitraan dan lain sebagainya, ini banyak. Kalau ada yang mau terlibat, kadang-kadang punya agenda tersembunyi. Ya, tidak tulus mungkin. Tetapi jarang yang betul-betul merasakan panggilan ketika berhadapan dengan ketidakberdayaan, kerentanan, dan kemiskinan. Inilah yang digaungkan oleh Tuhan Yesus ketika bangkit. Murid-muridnya diajak untuk aware, untuk mereka sadar, untuk mereka ingat kembali akan panggilan ini. Kepemihaannya kepada kaum miskin lemah yang sungguh murni. Ini yang Tuhan Yesus mau ingatkan kembali kepada para muridnya.
Dan panggilan yang murni inilah yang hendaknya terus digemakan bagi kita semua, orang-orang Kristen, murid-muridnya di masa kini, gerejanya di masa kini. Selalu dan selalu, kembali dan kembali, berkiprah, berpelayanan di Galilea. Galilea kita itu tidak jauh-jauh Bapak Ibu. Ya. Minggu ini saya pribadi disadarkan bahwa ternyata Galilea saya itu, Galilea kita itu tidak jauh-jauh. Terkadang kita mau melayani dan menjangkau yang jauh. Kita mengingat orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan di sana, dan di sana. Tetapi ternyata yang dekat sekali dengan kita itu ada. Yang menjerit itu ada. Dan saya tidak melihatnya. Minggu ini saya disadarkan, dibukakan. Dan memang tema ini sudah beberapa waktu yang lalu, tema ini sudah ada selama sebulan ini. Namun demikian, ini seolah-olah kemudian menjadi semacam guncangan tersendiri bahwa lihat, Galileamu itu tidak jauh-jauh. Ya. Ada di dalam jemaat kita, ada di dekat kita. Itu saudara-saudari kita sendiri, itu anak-anak kita sendiri. Kita perlu mata hati khusus untuk menemukannya. Dan ini panggilan bukan hanya buat saya rasa, tetapi buat kita semua kembali digemakan untuk temukan Galileamu. Temukan Galileamu di sekitarmu, dia tidak jauh. Temukan yang paling lemah dan menderita, di situ curahkan energimu. Yang paling kecil lemah seharusnya paling ada di dalam hati kita. Di dalam hati yang mau melayani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, hari ini kami sungguh diingatkan, hari ini kami belajar bahwa untuk terus Tuhan memelihara misi, pelayanan yang sudah Tuhan gaungkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau terus bawa di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus mengingat apa yang harus kami lakukan, panggilan kami sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Untuk menemukan Galilea kami. Untuk menemukan mereka yang terhilang, mereka yang paling lemah, mereka yang paling rentan, mereka yang menderita. Dan disitulah kami bekerja untuk melayani. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami tidak menghindari panggilan pelayanan ini. Tidak menghindari tanggung jawab ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, rohani kita sudah dipenuhi firman Tuhan yang menjadi kekuatan atas iman kita setiap hari. Mari kita semua menjadi Galileanya Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan muliakan nama Tuhan. Sebab Dia hidup. Menyembuhkan, menyucikan.
dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, kita akan kembali pada kehidupan kita, selalu mengingat panggilan pelayanan kita untuk menemukan Galilea kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan kebangkitannya. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.